Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai tahap persiapan atau langkah awal sebelum belajar HTML, dan di video tersebut kita juga sudah bahas tentang bagaimana cara membuat, menyimpan, dan menjalankan file HTML. Nah, selanjutnya untuk video ini kita akan bahas mengenai tag HTML untuk menampilkan paragraf. Baik, sampai di sini ya kita jalankan Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Ini klik kanan, kemudian pilih Open. Nah, di sini sudah ada folder yang pernah kita buat di video sebelumnya ya, yaitu folder belajar HTML. Lalu di sini sudah ada satu file, yaitu pertemuan 1.html ya, yang pernah kita buat di video sebelumnya. Nah, kita butuh satu file lagi, ya, aktif pada folder belajar HTML-nya, kemudian klik tombol New File. Oke, untuk nama filenya ini pertemuan _2.html. Nah, jika sudah, tekan tombol Enter di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya satu file, yaitu pertemuan 2.html. Nah, untuk sidebar di sebelah kiri, ini saya sembunyikan supaya area kerja kita lebih luas dilihat. Nah, caranya klik tombol ini ya. Ini saya klik. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat struktur dasar dari HTML. Ketik HTML, lalu titik 2, kemudian 5. Nah, setelah itu tekan tombol Tab di keyboard atau tombol Enter di keyboard. Nah, maka otomatis akan dibuatkan kerangka dasar dari HTML. Nah, untuk di bagian title-nya ya, ini saya ganti pertemuan 2. Nah, sampai di sini kita save terlebih dahulu di tab menu file, kemudian pilih save. Nah, sekarang kita akan jalankan file yang barusan kita buat. Di folder belajar HTML, klik kanan, kemudian open. Nah, di sini kita sudah punya dua file ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Untuk pertemuan 2, ini klik kanan, kemudian open untuk melihat atau menjalankan file HTML-nya. Nah, di bagian title ini sudah diganti ya, pertemuan 2. Nah, selanjutnya ini kita kembali ke Visual Studio Code-nya ya. Ini Google Chrome-nya jangan di close. Sebelum lebih jauh ya mengenai tag HTML, ya saya akan jelaskan sedikit apa itu tag pada HTML. Jadi tag di HTML itu ditandai dengan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Dan sebagian besar ya tag HTML itu memiliki pasangan. Ya, dalam hal ini ada tag pembuka ya dan ada tag penutup. Tag pembuka ditandai dengan kurung siku seperti ini, sedangkan tag penutup itu ditandai dengan kurung siku seperti ini. Ya, ada tanda slash-nya. Jadi ini tag pembuka dan ini tag penutup. Itu artinya tag ini ya berpasangan dengan ini. Ya, tag pembuka body dan tag penutup body. Nah, di HTML itu banyak sekali tag dan memiliki fungsi tertentu. Dan ini yang akan kita bahas di sepanjang playlist ini. Lalu, ya, apa fungsi tag pada HTML? Nah, fungsinya untuk menandai ya bagian-bagian dari website yang kita buat, atau untuk menandai konten yang kita buat akan ditampilkan seperti apa pada saat dijalankan di web browser. Apakah sebagai paragraf, link, ya gambar, tabel, dan lain-lain. Nah, misalnya di sini ada tag body, ya tag pembuka body dan tag penutup body. Semua konten yang akan kita tampilkan di web browser ya disimpan di dalam tag body. Ya, di antara tag pembuka body dan tag penutup body. Jadi kita simpannya nanti di sini.
Nah, itu artinya fungsi dari tag body yang digunakan untuk menampung semua elemen ya atau informasi dari website yang akan dilihat oleh user pada saat dijalankan di web browser. Jadi pada HTML, segala sesuatu yang akan kita tampilkan di web browser itu harus di tag ya atau disimpan di dalam tag. Nah, tentu berdasarkan fungsi dari tag-tag tersebut. Nah, misalnya di HTML itu ada sebuah tag untuk menampilkan sebuah paragraf. Ya, namanya tag P. Ya, caranya ketik P seperti ini, kemudian tekan tombol Tab di keyboard. Ya, maka kita akan dibuatkan seperti ya tag pembuka P dan tag penutup P. Ya, fungsinya untuk mencetak paragraf atau untuk menampilkan paragraf di web browser. Kalau saya menulis sesuatu di sini, misalkan ini adalah paragraf. Lalu kita save, di tip menu file, kemudian save. Kalau kita kembali di browsernya, ya, di refresh atau tekan tombol F5 di keyboard atau klik tombol reload. Nah, maka akan ada teks seperti ini ya. Ini adalah paragraf. Atau jika kita hanya ingin menampilkan sesuatu sebagai paragraf, di Visual Studio Code itu ada plugin untuk mengenerate atau menghasilkan sebuah plain text. Ini saya hapus. Saya kembali P, lalu tab. Jadi pluginnya ini bisa kita ketik lorem. Lalu tekan tombol tab di keyboard. Nah, maka kita akan dibuatkan plain text seperti ini. Ya, jika memanjang ke samping seperti ini bisa kita lakukan di sini ya, di tab menu view, kemudian pilih Word Wrap atau alternatif Z. Nah, untuk melihat hasil dari perubahan ini jangan lupa disimpan di tab menu file, kemudian save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di browser. Tekan tombol F5 atau klik tombol reload. Maka akan tampil seperti ini di web browser. Ya, jadi ini hanya plain text ya. Daripada kita menulis sesuatu seperti ini, ya lebih baik kita memanfaatkan plugin dari Visual Studio Code untuk mengenerate sebuah plain text. Jadi saya ulang kembali bahwa tag P ya pada HTML itu digunakan untuk menampilkan atau mencetak sebuah paragraf. Nah, kalau misalkan di sini kalau saya enter 2 kali seperti ini, kemudian saya simpan di tab menu file, kemudian save. Nah, jika kita lihat hasilnya di web browser, ya, refresh, tidak ada perubahan yang terjadi. Ya, sesuai yang kita lakukan di Visual Studio Code-nya, di mana di sini terjadi 2 kali enter. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita menekan tombol enter ya di Visual Studio Code itu tidak sama halnya ketika kita menekan tombol enter di Microsoft Word. Ya, ketika kita bekerja menggunakan paragraf di Microsoft Word, dengan menekan tombol enter itu berarti kita mengakhiri satu paragraf. Nah, tentu ini berbeda di HTML. Dengan menekan tombol enter seperti ini, ya maka HTML tidak mengenali perintah tersebut. Nah, jika kita ingin ya hasilnya seperti ini, pada saat dijalankan di web browser, itu ada satu tag ya di HTML yang berfungsi sebagai enter. Nah, misalnya,
Kalau saya letakkan enternya di sini, itu ada tag namanya BR. Ya, BR lalu tab di keyboard. Maka ketiga baris ini ya akan dicetak di bawahnya, ya di bawah dari baris ini, satu baris ini. Nah, kita lihat perubahannya di browser. Sebelumnya disimpan dulu ya, di tab menu file, kemudian save. Kembali ke browser, reload browsernya. Nah, di sini ya terjadi enter satu kali. Jika saya tambahkan di sini BR lagi, ya BR 3 kali, kemudian di save, di tab menu file, save. Kembali ke browser, refresh. Nah, akan terjadi enter 3 kali pada saat dijalankan di web browser. Dan ini menandakan bahwa di HTML, segala sesuatu yang akan ditampilkan di web browser harus di tag, ya harus ditandai sesuai dengan fungsi tag-tag tersebut. Nah, sampai di sini tag bearing saya hapus dulu. Kalau misalkan ya satu paragraf ini ya kita akan bagi menjadi 2 paragraf, maka hal yang pertama yang kita lakukan itu harus menandai dan harus memberitahu si browsernya bahwa satu paragraf ini kita akan bagi menjadi 2 paragraf. Nah, misalnya di sini sampai di sini ini paragraf pertama, ini harus ditutup seperti ini. Ya, jadi ini satu paragraf. Ini ada tag pembuka P ya, dan ini tag penutup P. Dan ini dibaca satu paragraf. Dan di sini saya buka kembali tag P seperti ini. Ya, hati-hati buka tutupnya. Yang tutup P ini saya hapus. Ya, karena ini sudah ada. Ya, jadi saya kembali. Sampai di sini dibaca satu paragraf. Dan mulai di sini dibaca satu paragraf. Jadi ada 2 paragraf di sini. Untuk melihat hasilnya, di tab menu file, lalu save. Di browser, refresh browsernya. Nah, maka akan dibuatkan 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya, jadi begitu mengenai tag P ya pada HTML yang digunakan untuk membuat atau mencetak sebuah paragraf di web browser. Dan satu hal di sini, ini mengenai perubahan yang kita lakukan pada Visual Studio Code. Jadi setiap apa yang kita lakukan ya pada Visual Studio Code-nya itu jangan lupa disimpan. Kalau misalkan di sini, saya tambahkan di sini tag BR seperti ini, itu berarti ada perubahan dan di sini ada angka 1. Ya, jadi supaya perubahan yang kita lakukan pada Visual Studio Code bisa berpengaruh pada web browser, itu harus disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 1, itu artinya perubahan ini belum disimpan. Kalau saya kembali di web browsernya, kemudian saya refresh, nah perubahan itu belum dibaca atau belum berpengaruh pada web browsernya. Ya, kenapa? Karena kita belum menyimpan file ini atau perubahan ini. Nah, jika kita ingin ya setiap perubahan yang kita lakukan disimpan secara otomatis, nah, di tab menu file, di sini aktifkan autosave. Ya, tinggal klik autosave-nya. Nah, dengan begitu setiap perubahan yang kita lakukan pada Visual Studio Code-nya itu akan disimpan secara otomatis tanpa harus ke tab menu file kemudian save. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.